Baik, perkenalkan nama saya Elsan Primanlase, jurusan PGSD, NIM 860535926. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas 1 filsafat. Jadi langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi objek kajian ilmu ontologi dan hakikat realitasnya? Kita mungkin sudah tahu secara umum apa arti ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau realitas tertentu atau yang ada secara mendasar. Jadi setelah kita tahu apa arti ontologi, kita sepertinya sudah tahu atau sudah menyimpulkan apa yang menjadi objek kajian dari ilmu ontologi tersebut. Misalnya, seperti objek material, atau meneliti segala sesuatu yang mencakup seperti benda fisik, manusia, jiwa, ataupun hal-hal seperti hal-hal gaib. Jadi, yang menjadi kajiannya seperti objek yang ada di dunia ini atau objek yang tidak ada seperti hantu, atau meneliti semua yang ada seperti yang ada di dunia ini. Kemudian, hakikat realitas dari objek ilmu ontologi, yaitu membuktikan semua yang mereka teliti itu menjadi nyata. Misalnya, seperti apakah hantu itu nyata, atau apakah yang ada di alam semesta itu. Jadi itulah contoh objek kajian ontologi dan hakikat realitasnya. Sekarang masuk kita untuk pertanyaan kedua. Bagaimana ilmu epistemologi diperoleh dan metode yang digunakan serta bagaimana kebenarannya diuji? Yang pertama, bagaimana ilmu epistemologi diperoleh? Ada beberapa jawaban, tapi sudah saya memilih yang cocok untuk jawaban ini. Jadi menurut saya, ilmu epistemologi bisa diperoleh melalui pengalaman. Contoh, melalui seperti pengamatan atau pernah mengalaminya sendiri. Kemudian, selanjutnya, metode yang digunakan dalam epistemologi. Adapun metode yang paling cocok menurut saya, yaitu metode induktif. Menarik kesimpulan umum dari fakta khusus seperti hasil observasi. Kemudian, bagaimana kebenaran epistemologi diuji? Yaitu dengan memastikan suatu kebenaran dianggap benar, bukan karena deskripsi, melainkan karena pernyataan tersebut menciptakan realitas atau tindakan nyata. Artinya, kita tidak bisa percaya kalau tidak ada bukti atau saksi terhadap suatu kejadian jika tidak ada bukti yang diperlukan. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu aksiologi dalam kehidupan. Ada beberapa jawaban menurut saya, yaitu berfungsi mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk kegunaan pada manusia, bukan untuk kehancuran. Ia berfungsi untuk mengontrol ilmu agar tetap berlandaskan moral dan kemanusiaan. Untuk menjawab pertanyaan benar dan baik
Misalnya, seperti mengkloning manusia kan sepertinya bisa, tetapi adanya penerapan aksiologi itu dapat melarang hal tersebut karena melanggar nilai martabat manusia dan moralitas. Kemudian, contohnya lagi, seperti bantuan sosial. Penerapan ilmu sosial untuk menyalurkan bantuan bisa dikatakan juga sebagai ilmu aksiologi. Jadi, untuk pertanyaan ketiga tadi, saya lupa menjelaskan. Jadi, pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan aksiologi dalam kehidupan. Jadi, itu nilai etika dan tujuan penggunaan aksiologi serta contohnya tadi. Sekarang masuk kita ke pertanyaan keempat. Jelaskan keterkaitan ontologi dan epistemologi. Jadi keterkaitannya adalah menurut saya yaitu filsafat ilmu merupakan 3 pilar yang tak terpisahkan, yaitu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa saya bilang begitu? Yaitu karena ontologi mendefinisikan apa yang dikaji oleh objek atau realitas, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan melalui metode atau proses, sedangkan aksiologi adalah memastikan apakah ilmu yang digunakan pada kedua hal tersebut, yaitu ontologi dan epistemologi, menjadi nyata atau bernilai dan bermanfaat. Jadi itulah mengapa ketiganya tetap harus bisa bersama. Jika tidak ada salah satu, maka itu akan menjadi tidak sesuai. Jadi itu jawabannya menurut saya. Jadi sekian menurut pendapat saya untuk tugas ini. Saya ucapkan terima kasih.